Terus biasanya gejalanya apa sih? Biasanya pegal, rasa panas di bagian tersebut, di bagiannya varisesnya, agak perih juga, lelah dan tidak nyaman di bagian tungkai. Jadi cepat pegal dan panas. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Kemudian penyakit berikutnya adalah hipertensi. Ini penyakit yang sangat terkenal dan sangat banyak di seluruh dunia. Penyakit yang banyak orang derita ya di usia di atas 25 tahun orang sudah mengalami hipertensi. Ada yang hipertensi turunan di usia 20. Dulunya saya 20 tahun masih 120. Kenapa ya? Usia 30 tahun jadi 130, 140 itu hipertensi namanya ya. Hipertensi ketika sistolik dan diastolik itu di atas angka 130/90. Itu hipertensi. Misal 140 dia udah hipertensi. Walaupun low bisa low. Tapi dia akan bisa lagi ketika dia usianya nanjak terus, dia bisa lebih tinggi lagi gitu. Penyebabnya apa? Dari makanan bisa, penyebabnya dari keturunan, terus rokok, alkohol, makanan berlemak, olahraga gitu ya. Jadi kalau kurang olahraga, tensi bisa naik terus. Iya, jika dia punya keturunan, pencetusnya awal ada, kemudian malas olahraga, ya udah tensi terus naik, ya seperti itu. Jadi kalaupun ada keturunan genetika, kita nggak mau sama, nggak terima apa adanya gitu. Bapak saya 170, saya biarin aja 170. Jangan, karena kita bisa penyakit yang sama dengan orang tua. Jadi untuk mencegahnya apa? Makanannya diperhatikan. Terus olahraga jangan lupa. Karena kalau kita dalam posisi yang sama dengan orang tua kita, nanti penyakitnya jadi sama ya. Misalnya bapak saya biarin deh saya stroke, nggak apa-apa, jangan dong itu ya, seperti itu ya. Oke, ini bisa dibekam nih ya, bekam ketika tensinya naik tinggi jangan, karena bisa bikin nanti ada hemorragik khawatirnya gitu, jangan jadi sangat tekanan darahnya lebih tinggi. Jadi bekam itu untuk hipertensi malah preventif sebelumnya. Jadi ketika tensinya dia menuju ke 130 dibekam gitu ya. Jadi untuk penderita hipertensi ini bekamnya harus bisa sebulan 2 kali. Bapak penderita hipertensi sebulan 2 kali lah bekam. Mudah-mudahan tensinya nanti akan menunjukkan normal ya. Komplikasinya ya sering pusing, sakit kepala, cepat marah, serta kelelahan. Ya. Seperti itu ya. Kemudian hipotensi, darahnya rendah. Ya, jadi tekanan darahnya di bawah 100/70. Misalnya dia tekanan darahnya cuma 90/60, itu namanya hipotensi. Ya, jadi sistolik diastoliknya di bawah dari normal. Itu namanya hipotensi. Kemudian dapat terjadi karena faktor turunan. Terus ada pendarahan. Misalnya hari itu pendarahan hebat bisa mengalami hipotensi. Diare juga bisa hipotensi ya. Kalau ada diare dan muntah seperti penyakit muntaber itu kan juga bisa hipotensi. Kekurangan gizi bisa hipotensi ya. Jadi kita punya terapis di sini semua pada punya alat tensi kan ya? Ada nggak yang nggak punya alat tensi? Ada Cincai. Punya. Ada ya? Ya. Alat tensi punya ya? Ya. Soalnya kan kita mau bekam tensi dulu ya. Tensi dulu ya Bu, mau bekam gitu. Nanti dilihat, oh darahnya ini segini, tensi ya Bu ya, di apa dibekam ya Bu ya. Walaupun darahnya misalnya normal, tetap bekam aja nggak apa-apa ya. Kemudian leukemia. Ini penyakit karena masalah dengan hubungan dengan darah putih yang menyerang ya, kayak autoimun gitu ya penyakitnya. Jadi darah putih yang menyerang darah merah sehingga darah putihnya lebih banyak jumlahnya. Jadi menimbulkan penyakit yang disebut leukemia atau kanker darah. Penyebabnya bisa dari karsinogenik ya, terus paparan radiatif, zat radioaktif, kemudian ada penyebab lain dan faktor turunan bisa juga ya. Leukemia itu bisa faktor turunan. Gejala yang dialami dari leukemia itu pucat ya, terus anemia juga, mudah letih dan lemas.
ada mimisan. Nah, ini kalau dia pucat, terus cepat capek, ada pendarahan di hidung, terus penurunan berat badan, serta berkeringat, dingin, dan mudah memar, itu diperiksa. Bisa jadi dia ada kanker darah, leukemia. Seperti itu. Di mana ini nggak ada? Jadi leukemia apakah bisa dibekam? Bisa dibekam, itu ada teknik. Oh, ini satu biji aja. Nah, nih. Teh di mute deh, yang ada bicaranya tuh di mute dulu ya. Selamat, di mute itu. Ya, kemudian penyakit jantung koroner atau PJK. Ini penyakit yang ke-6, slide 6. Slide 6, penyakit jantung koroner. PJK ini adalah penyakit yang tertinggi kematian di seluruh dunia. Di Indonesia Indonesia nomor 1. Jadi peringkat pertama kematian penyakit jantung koroner. Bahkan orang yang biasa-biasa aja yang kadang-kadang lagi duduk begini nih, orang lagi ngobrol tiba-tiba jatuh, ya. Lagi jalan tiba-tiba jatuh, lagi sholat tiba-tiba jatuh, ya. Penyakit jantung koroner ini penyakit yang silent killer. Jadi dia mematikan dalam kondisi yang ya orang biasa-biasa aja kok. Oh, itu jantung koroner. Nah, seperti itu ya. Ini penyakit yang sangat sering dan akhirnya disebut sebagai penyebab kematian pertama, penyebab penyakit yang yang sangat tinggi di seluruh dunia bahkan ya, PJK ini. Itu ketika kondisi aliran darah menuju jantung terhambat, namanya pembuluh koroner ya. Pembuluh koroner pembuluh itu mensuplai otak jantung, tapi kalau dia terhambat maka otak jantung tidak mendapatkan suplai darah sehingga menyebabkan infark atau kematian, seperti itu. Penyakit ini disebut sebagai penyakit jantung iskemik atau penyakit arteri koroner ya. Faktor penyebabnya apa sih? Penyumbatan pembuluh arteri koroner atau penyempitan karena endapan lemak yang secara bertahap menumpuk di dinding arteri koroneria. Proses penumpukan disebut aterosklerosis ya, seperti itu. Jadi ini penyakitnya sebetulnya banyak juga orang yang sudah olahraga penyakit jantung koroner juga ada. Kemungkinan dari makannya terlalu enak gitu ya. Makanannya sukanya yang enak-enak kalau jadi sekarang gini, turunkan ekspektasi kepengen makan enak gitu ya. Sekarang kembali ke back to nature, misalnya banyakin kurangin makan yang berminyak, berlemak, kurangin, jadi lebih banyak makannya dikukus, direbus, itu lebih sehat, ya lebih sehat daripada makanan yang banyak lemak-lemaknya ya, maunya pakai mentega, maunya yang digoreng gitu, padahal itu sangat bisa menjadi pencetus ya, pencetus untuk penyakit jantung seperti itu ya. Penyakit pembuluh darah tapi yang menyebabkan kerusakan jantung. Kemudian penyakit berikutnya hemofilia atau gangguan pembekuan darah. Ketika darah mengalami kesulitan untuk membeku, ini mudah mengalami pendarahan. Bisa karena genetik ya, mutasi genetik. Terus penyebab lain ada juga ya hemofilia kayak trombositopenia kan bisa menyebabkan hemofilia ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Ya. Apa udah paham? Saya titik. Cepetan ngomongnya. Ya. Ya. Maaf tadi ada sedikit yang terlewatkan. Tadi ada penderita yang terus-menerus pendarahan. Bagaimana menghentikannya? Kemudian HP-nya rendah sekali. Bagaimana untuk supaya HP-nya stabil? Oke, baik. Jadi kalau mengalami HB-nya rendah ya, HB itu kan mengikat oksigen. Jadi kalau HB-nya rendah biasanya dia sesak napas. Biasanya juga penderita HB rendah itu ada gagal ginjal, penyakit kegagalan ginjal. Nah ini terapinya itu melihat dulu ke akarnya gitu.
ini kenapa ya dia HB-nya rendah? Misalnya HB-nya cuma 9. Kita langsung ke arah ginjalnya dia. Karena apa? Karena yang membuat hemoglobin adalah ginjal. Selama ginjal dia fungsinya menurun, maka HB yang dibuat juga rendah. Juga bisa jadi dia hamil, ibu hamil. Kalau ibu hamil, HB-nya rendah, dia biasanya dikasih penambah zat besi. Nah, itu. Jadi kalau misalnya HB rendah karena anemia, bisa dikasih zat besi ya. Zat besi itu yang akan meningkatkan fungsi HB, meningkatkan HB-nya ya. Seperti itu ya. Jadi ditambah zat besinya. Ya. Nah, ada zat besi tadi saya udah ngomong ya, dari makanan ya, dari susu kedelai, dari protein kayak makan daging seperti itu. Tapi tidak berlebihan, karena kalau berlebihan bisa menyebabkan kekentalan darah. Jadi tetap kita prosesnya yang nutrisi yang masuk dalam tubuh juga intake-nya harus dalam posisi yang pas. Kalau kekurangan kita nanti defisiensi, kalau kelebihan kita kelebihan jadi hiper atau over, gitu, nggak boleh ya, seperti itu. Untuk anak-anak yang mengalami HB rendah, tingkatkan nutrisinya, misalnya susu, minum susu juga bisa meningkatkan zat besi. Kemudian apalagi namanya makanan-makanan juga diperhatikan juga seperti itu. Jadi tetap kembali ke makanan. Tapi kalau HB-nya rendah karena gagal ginjal, nah ini nih harus terapinya dilihat ya. Misalnya udah umur sekian dia mau tinggal, bisa jadi dari kebanyakan limbah atau tinggi kreatinin. Jadi ada HB rendah karena defisiensi, ada HB rendah karena kebanyakan limbah, kayak limbah kreatinnya tinggi, limbah urinnya tinggi, sehingga kita harus menurunkan itu ya. Kita pakai herbal untuk membuang limbah-limbahnya itu. Ada juga misalnya kalau dokter kan melakukan kan HD hemodialisa ya. Terus sama hemodialisa dengan dengan penambahan seperti transfusi darah kayak gitu. Kalau untuk HB-nya rendah, akhirnya transfusi. Kalau kita mungkin bisa pakai herbal dulu. Kalau HB-nya nggak rendah-rendah amat, HB itu kan dibatasi ya untuk orang misalnya dewasa, laki-laki 13, perempuan 12 ya minimal ya. Terus anak-anak 11,5. Tapi kalau misalnya HB-nya di bawah itu disebut HB-nya rendah. Nah, itu bisa ditingkatkan dengan meningkatkan nutrisi makanan. Kalau mengalami pendarahan trombositopenia, itu juga HB-nya rendah, ditingkatkan. Dan jangan minum pengencer darah untuk sementara waktu. Di stop pengencer darah supaya tidak mengalami pendarahan. Ada lagi pertanyaan lain? Tadi Cici yang darah menerus-menerus belum Cici? Pendarahan yang terus-menerus cara menghentikan, misalnya kalau misalnya kita serahkan ke rumah sakit karena gawat. Kalau ini kan tindakan gawat darurat ya, pendarahan akibat misalnya dia terjatuh dan mengalami pendarahan terus menerus, sedangkan kita tidak tahu kalau dia dipenderita hemofilia, itu diserahkan ke rumah sakit untuk tindakan. Karena kalau kita nggak punya alat-alat yang lengkap untuk menghentikan pendarahannya, nah itu kalau udah tindakan gawat darurat jangan dipegang. Nggak boleh dipegang sendiri, nggak boleh. Kasihan karena bahaya kalau pendarahan ya. Pendarahan itu nggak boleh bahaya. Ya, jadi tetap harus kita kasih ke yang bisa untuk menghentikan pendarahan. Ya, HB-nya sangat rendah kan, angka 6. Kalau saya pernah pasien-pasien dengan HB yang sangat rendah pernah. Tapi kalau nanti tindakannya sulit, lebih baik tidak dipegang dengan pasien yang sangat rendah, karena bahaya. Dia kan ada sesak napasnya, itu susah, nanti kasihan. Bisa mengalami kematian mendadak kalau HB yang sangat rendah. Kematian yang penyebabnya karena napasnya itu napasnya kayak terkunci gitu, seperti itu. Ya. Karena HB itu karena kan HB itu kan mengikat oksigen. Ketika HB-nya rendah terus seperti kasus-kasus sekarang ini kan COVID kan HB-nya oksigen, saturasi oksigennya rendah. Bisa jadi kemungkinan kekentalan darahnya berlebih, juga menyebabkan saturasi oksigennya rendah terus gitu, seperti itu. Iya. Makasih Cinta. Ya sama. Saya lanjut ya.
Ya, lanjut lagi. Nah, ini bekam kuratif dan jurnal ya. Ada satu jurnal yang saya ambil di sini dari intelektual besar Arab namanya Muhammad Amin Saiku. Dia melakukan 300 kasus penelitian pada pasien-pasien dengan gangguan fungsi seperti hipertensi, terus hipotensi, terus irama EKG jantung yang aritmia ya, itu tidak teratur, terus eritrositnya rendah, kemudian maksudnya di keluaran darah, terus HB-nya juga ketinggian HB-nya kerendahan, ada juga masalah anemia, terus ada masalah dengan diabetes, asam urat, terus ada SGPT yang tinggi, penyakit hepatitis, kemudian kolesterol dan trigliserid yang tinggi, kemudian ada juga zat besi yang rendah. Ini ketika dibekam hasilnya bagus. Nah, ini penyakit-penyakit yang kemungkinan kalau di kita milih-milih nih, kalau asam urat boleh deh gitu, kalau anemia takut gitu. Tapi mereka dia melakukan tindakan bekam untuk menormalkan ya, menormalkan supaya yang darahnya rendah jadi normal, yang darahnya tinggi jadi normal gitu. Terus yang kolesterolnya tinggi jadi turun, kalau asam uratnya tinggi jadi rendah, terus gula darahnya yang tinggi jadi normal. Di sini kalau di sini kan kalau kasus diabetes itu kan akut kita memegang, tapi mereka orang dalam jurnal ini dia membuat Suaranya hilang, Sinse. kerja ya. Bekam bekerja membersihkan darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi ketika kita dibekam, ternyata antibodi kita meningkat, ya, sistem kekebalan tubuh meningkat. Jadi tubuh dibersihkan dari darahnya rusak. Ada darah-darah rusak ya dalam tubuh yang menghambat fungsi-fungsinya dan tugas-tugas tubuh secara sempurna. Ketika persendian sakit, bekam mengurangi pembengkakan, menghilangkan rasa sakit dan meredakan peradangan secara langsung. Yang bekam pada titik spesifik membantu proses penyakit itu sendiri, membantu mengobati gejala untuk jangka panjang. Jadi bekam bisa mengobati penyakit-penyakit dengan gangguan baik gangguan anemia maupun hipertensi, baik gangguan lain yang ada hubungan dengan penyakit hubungan dengan sistem darah. Ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau yang penderita trombositopenia itu yang darahnya encer sekali mengalir terus, boleh dibekam saja? Karena takutnya darahnya mengalir terus. Oh, yang ITP ya? Ya. Idiopatik trombositopenia purpura ya? Jadi memar-memar tubuh itu karena penyebabnya pendarahan ya. Jadi disiasati juga sama dengan orang yang kekentalan darahnya berlebih ya. ITP itu kan namanya idiopatik, jadi nggak tahu sebabnya apaan gitu. Bisa jadi karena faktor lingkungan, makanan yang bisa bikin dia penyakit ITP. Bisa faktor keturunan juga, jadi penyebabnya ITP. Nah, bisa jadi faktor obat-obatan dikasih terus-menerus kayak pengencer darah, sedangkan dia nggak tahu ini pengencer darah terus-menerus ITP juga ya. Jadi ITP itu kan tidak tahu penyebabnya apa. Itu kalau kita tahu dia memar-memar kulit, terus dia bilang kalau luka nggak bisa berhenti, itu bisa kita kasih untuk menghentikan pendarahannya, bisa kita akupuntur dulu. Jadi untuk yang ITP ya, untuk kita lakukan bekam sebelumnya kita stop dulu trombositnya supaya dia tidak mengalami trombositopenia. Jadi kita normalkan dulu trombositnya. Ya, dalam bekam kita tidak seperti bekam untuk segala penyakit betul, tapi ada caranya loh gitu ya. Betul. Tapi kita punya dikasih kesempatan untuk berpikir caranya gimana ya. Nah itu. Jadi semua ada teknik-teknik pengobatannya gitu. Ya. Teknik pengobatan bisa bekam kuratif. Mau tanya,
mau tanya kalau ada yang punya penyakit jantung, dia rutin minum pengencer darah. Kalau mau dibekam harus dihentikan dulu minumnya atau gimana? Buat apa? Jantung hentikan. ini ya yang kayak koroner ya. Dia kan kalau Mungkin. sakit kan harus mesti minum kayak aspirin kita pengencer darah supaya Iya, darahnya jadi lancar. jadi dia Kentang darah. rutin setiap hari minum obat pengencer darah. Nggak Tapi apa-apa, mau dibekam gitu. nggak apa-apa, malah bagus. Bekam aja. Tapi Jadi ketika dia minum habis pengencer darah nggak ada masalah. Bekam jadi aja. nggak mesti diberhentiin Enggak, dulu obat pengencer darahnya. enggak, soalnya dia sendiri darahnya kental terus. Oh Jadi gitu. pas dia lepas, dia kental lagi. Dia lepas Oh gitu. pengencer darah, dia kental lagi. Kemungkinan dia juga nggak mau ini olahraga satu ya, kedua juga nggak mau makanannya nggak mau dihentikan dari gorengan. Jadi maunya hidupnya seenaknya juga. Jadi dia ini kan sakit nih ya, sakit minum pengencer darah, tapi makanannya juga dia nggak mau pantang, nggak makan dia. Jadi harus ada pantangan, ibu, bapak jangan makan gorengan, makan digoreng-goreng jangan. Terus jangan makan bersantan sama jeroan. Terus maaf ya itu di Indonesia tuh asin makanannya, terus sukanya yang gurih-gurih seperti santan gitu, yang ada jeroannya gitu lebih enak. Itu bahaya banget. Itu bisa menyebabkan kekentalan darah. Ya. Jadi trombus, darahnya mengental bahaya, apalagi kalau ada emboli. Emboli bisa menyebabkan dia stroke, ya. Jadi orang stroke itu diawali dengan pola hidup yang sesukanya gitu. Ya, memang harus ini dikasih saran-saran juga supaya mau nggak sih Bu ketergantungan sama pengencer darah seumur hidup kan mana seorang mau dengan minum obat terus menerus ya. Karena dia tidak mau mengubah gaya hidupnya gitu. Coba makan singkong doang, nanti nggak mau lagi. Singkong direbus kan sehat, tapi banyak orang sekarang nggak mau makan yang nggak ada rasanya, maunya yang asin, yang gurih itu, padahal itu di situ sumber penyakit. Sin mau nanya, Sin, kalau darah 200/145, tapi maksa minta dibekam, boleh nggak sih? Boleh kan saya bilang ya, Ibu boleh darah segitu ya. Ibu pemecah rekor gitu aja, Bapak pemecah rekor. Bayangin darah segini, aduh, ini udah hemorrhagic nih, itu orangnya kuat banget ya. Subhanallah, itu berarti Allah masih kasih kesempatan dia untuk memperbaiki diri. Jadi gini, darahnya diturunkan dulu ya, dikasih pegagan. Dosis tinggi aja kalau dikasih pegagan, terus dikasih pegangan cepat sekali, dan hari itu jangan makan garam. Hari itu dia jangan makan garam ya. Jadi makanan tuh anyek banget gitu. Kayak misalnya mau rebus singkong, udah itu nggak boleh makan nasi dengan lauk pauknya, nggak boleh. Terus kemudian dikasih pegagan, kunyit, jahe, sama tadi satu lagi apa? Boleh kayu manis boleh ya, kayu manis juga boleh untuk menurunkan tensinya. Nah udah 30 menit sampai 1 jam dikasih kesempatan baru dibekam. Ibu ditensi udah Ibu ditensi lagi, kalau udah rendah baru bekam. Kalau mencapai 165 itu masih boleh bekam. Ya, Ibu tunggu dulu sampai 165, enggak 165 besok gitu aja ya. Jadi silakan kita posisi kita sebagai tenaga terapis juga harus menjaga, takut nih khawatir nanti kena efek dari diet sangat tinggi darahnya, nanti kita ketakutan kalau misalnya dia tiba-tiba langsung pingsan, dia itu bisa pecah pembuluh darah. Itu kalau udah sampai 200 tuh orangnya kuat banget ya. Banyak yang nggak kuat bisa kena hemorrhagic di darah yang cuma 180 kena hemorrhagic, ada banyak orang gitu. Dia gitu bilang ya, saking tekanan tinggi. Udah biasa, katanya udah biasa darah segitu. Saya juga pusing segitunya. Makan Gini loh, dia gini, Ibu masih dikasih Allah kesempatan buat sehat. Ada satu masa mengalami akumulasi ya, ketika darahnya dia masih kuat ya dengan darah. Tapi ketika pembuluh darah mengalami aterosklerosis, pengerasan pembuluh darah, itu bisa mengalami hemorrhagic. Jadi ketika Ibu mungkin karena dia dikasih kesempatan untuk tetap sehat sama Allah ya, tapi jangan sampai darah Ibu segini, Bu. Ini Ibu tandanya Allah masih ngasih kesempatan Ibu sehat. Ibu harus turunkan ke posisi 140 gitu ya.
Dan kalau bisa 130 ini ketinggian, ibu stop makanan asin. Jadi makanan tuh nggak boleh berasa sama sekali. Contohnya gimana sih? Rumah sakit kan tahu ya, itu makanannya enak, tapi pas dicobain anyep. Sayur anyep, nasinya semuanya anyep. Nah, seperti itu contoh makanan sehat. Karena apa? Kalau makanan udah tinggi garam, tekanan darahnya akan naik terus. Seperti itu. Jadi tetap kita kasih saran buat orang seperti ini, supaya dia nggak ngeyel gitu, bandel gitu. Emang sih ada banyak orang yang mengalami tekanan darah is okay, tapi di suatu masa dia mengalami satu infark yang dia tidak sadarin lagi juga. Tiba-tiba dia pingsan karena dia selama ini menganggap remeh dengan tekanan darah. Dan suatu ketika Allah kasih dia tiba-tiba karena tekanan darah sangat tinggi langsung ngalami infark, bahaya banget. Gitu. Jangan sampai masa harus muncul pingsan dulu sih baru sadar gitu. Jangan sampai dia pingsan dulu baru sadar, oh saya tekanan dia bisa menyebabkan hemoragik. Dia baru sadar itu udah terlambat, ibu, too late gitu. Udah terlambat, sebelum terlambat. Nah, nih gaya hidupnya diberesin dulu nih. Saya juga takut dong kalau misalnya udah terlambat ya. Jadi kita tuh preventif lah. Preventif sebelum kejadian gitu. Ibu jangan sampai kejadian, Bu. Ini tinggi banget gitu, seperti itu ya. Ya, oke ya. Saya nanya sih, Kasus yang seperti itu rata-rata dia tadinya nyantai-nyantai. Walaupun tekanan darah tinggi, biasa akhirnya tiba-tiba stroke gitu ya. Nah, itu ya. Oke. Nanya. Aduh, udah ajan ya. Ya apa nih? Ada materi lain yang di kelas lain. Iya, apa? Halo? Jinse, aku nanya, nggak buka kamera ya? Iya, boleh, silakan. Saya Umi Zaki dari Karangsidimpuan, Sumatera Utara, Jinse. Iya, Umi Zaki, ya, silakan. Jadi yang sejauh ini saya tahunya kalau yang meminum aspilet itu nggak boleh dibekam, karena katanya ketika dibekam nanti darahnya tidak berhenti mengalir gitu. Tadi saya dengar saya sebut tidak apa-apa. Apa yang lama itu salah, Sinse? Enggak. Karena ada rasa takut yang tinggi. Karena mereka pikir akan mengalami trombositopenia. Karena pasien ini kenapa dia minum aspirat? Karena dia kekentalan darahnya berlebih. Kadang-kadang ya setelah minum aspirat juga masih tetap kental kok. Pengaruh obat itu pengaruh obat cuma 3 bulan loh. Kalau dia minum pengental darah udah 3 tahun, itu akhirnya dia mengalami tetap kekentalan darah juga, nggak ngaruh. Aspirat itu bukan langsung darah kita encer seluruh tubuh, enggak juga. Dia kalau minum banyak baru minum, misalnya minum 5 ya harusnya minum 1 jadi minum 5 baru dia encer darahnya itu kan bisa mengganggu kerja jantung juga, jadi dia bisa mengalami kayak jantung berdebar juga, nggak boleh. Jadi ini banyak orang ketakutan ketika orang itu pasti minum aspirat. Enggak juga, nggak usah ditakutin. Orang kental darahnya minum aspirat 1 biji nggak ngaruh kok. Kadang-kadang minum aspirat 2 aja gitu, karena saking nggak ngaruhnya ya. Udah retensi dengan obat. Udah minum bertahun-tahun gimana nggak retensi dengan obat ya. Jadi dia harus ganti, bahkan terus pengencer darahnya jangan aspirat, ganti yang lain. Karena kalau masih yang sama, tubuh itu udah membaca ini lagi gitu. Jadi tubuh tuh punya program yang dia baca dalam tubuh kita gitu, dengan obat yang sama udah nggak mempan, seperti itu. Baik, Sensei, makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Ada sedikit, Sensei. Ini Sensei. Katanya garam Himalaya itu sama garam putih berbeda ya. Garam Himalaya tidak mengakibatkan efek dari tensi tinggi katanya, hipertensi. Itu gimana, Sensei? Udah ada ininya belum? Apa namanya, kayak base evidence-nya? Maksudnya ada testimoninya nggak? Kasus hipertensi, misalnya Ibu A, tekanan darahnya 170 per ya. Sama bawa Ibu A tensinya 170 per 100. Setelah dikasih garam Himalaya selama 1 bulan, tensinya jadi 130. Ada nggak gitu? Kalau ada testimoninya silakan. Tapi kalau misalnya belum ada testimoninya, hati-hati juga ya.
Jadi testimoni dulu dikumpulkan 20 orang dengan hipertensi dan ganti garam semuanya dengan garam Himalaya ya. Dengan makanan dengan garam Himalaya dan diperhatikan misalnya sayur sop pakai garam Himalaya, bikin ayam bikin misalnya ikan dimasak pakai garam Himalaya dan dicek dalam 1 bulan itu tensinya rendah nggak dan apa ya apakah bisa efektif gitu ya karena garam ini kan bisa pencetus paling tinggi ya untuk masalah tensi. Saya pernah ngasih pasien, saya suruh nggak makan garam sama sekali, dia 175/125, sangat tinggi sekali menyebabkan dia mati rasa, semua tungkai mati rasa di posisi hipertensi seperti itu. Kemudian saya suruh jangan makan garam, makan nasi boleh, semua lauk boleh, semua rempah-rempah silakan tanpa garam. Dan tensinya setelah ditensi 120/80. Hanya bedanya tidak pakai garam doang. Mau pakai rempah-rempah apapun is okay ya. Mau pakai lada, pakai bawang putih, bawang merah, semua. Pokoknya dibikin makanan kayak gulai, kayak apa ya, kayak rendang, apa-apa, tapi tanpa garam. Ternyata tensinya rendah. Tensinya jadi normal gitu. Tanpa garam, jadi makannya benar-benar anyep, nggak enak dimakan. Gitu ya. Nggak enak sih saya garam. Iya, kita senangnya asin-asin ya. Subhanallah. Jadi Oke, lanjut Cici. cuma enak di lidah, tapi tubuh kita nggak enak. Jadi semua itu melalui lidah, sehingga kita makanan milih-milih yang agak asin dikit gitu. Padahal itu hanya lidah aja, kemauan lidah, tapi kemauan tubuh beda. Tubuh kita hipertensi, tapi kita maunya asin, itu kan kemauan lidah, bukan kemauan tubuh. Tubuh kita maunya gini, jangan makan asin dong, tapi lidah kita maunya yang asin, yang gurih. Itu hanya kemauan lidah kok. Ya. Oke ya. Saya tambah sedikit lagi ya dengan slide yang 19 akupuntur terapan. Adalah satu sistem pengobatan berdasarkan ilmu TCM dengan cara penusukan atau penotokan, ditotok bisa di titik meridian untuk mengobati ketidaklancaran qi dan darah. Dalam prakteknya akupuntur terapan bersama dengan titik moksa, dengan teknik moksa dan bekam agar hasil lebih optimal. Bekam kuratif dan akupuntur terapan, ilmu memadukan 2 macam terapi baik untuk mengatasi penyakit akut maupun kronik untuk mencapai hasil kesembuhan atau keseimbangan yin dan yang. Oke. Selesai, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Sudah ya? Saya mau tanya, Sensei. Silakan. Oh, kalau dengan kondisi limpa lemah, itu bagusnya di akupunktur apa di bekam ya? Terus kalau dia ditemukan, kalau dia oh gitu. Oh, nggak apa-apa ya berarti di bekam ya? Limpa lemah bisa, nggak ada masalah. Di bekam nggak masalah. Karena kita limpa lemah kan posisinya kan defisiensi, biasanya lidahnya bengkak ya, sama pucat ya. Itu kalau di bekam itu kita membuang sampah-sampah metabolis, jadi lancar darahnya sehingga produksi sel darah merahnya bagus gitu. Tapi dia di akupunktur aja sudah beberapa titik sudah lemas, apa gitu? Itu nggak ada kontranya kalau di bekam? Nggak ada kontraindikasi kalau di bekam? Lemah di akupuntur malah kuat loh. Emang ya. Titiknya apa? Jangan titiknya terbalik nih. Enggak, dia kan diagnosanya itu kan karena kelemahan di organ limpa. Terus habis gitu Qi-nya kurang gitu. Qi-nya lemes gitu, badannya lemes. Iya, pucat, terlihat pucat gitu. Terus lidahnya pucat. Lidahnya sih nggak pucat, cuma ada apa namanya tuh? Yang hitam-hitam itu apa lupa namanya, di pinggiran lidah itu apa namanya? Oh, itu stagnasi. Itu malah bagus di bekam sama di akupuntur. Gitu. Ya. Nanti ada tekniknya ya, karena kita kan belajar teknik seperti meramu satu masakan, kita belajar meramu itu untuk pengobatan juga kita punya tekniknya gitu ya. Meramu titiknya tersebut kita harus bisa meramunya. Kalau kayak gitu mah di akupuntur bekam bisa oke aja nggak ada masalah. Oh, terus kalau untuk meningkatkan HB-nya itu gimana ya, Sensei? Ada titik akupuntur untuk meningkatkan HB dan bekam juga bisa meningkatkan HB.
Karena kita itu membuang darah-darah yang mati, sehingga arus darah jadi lancar. Dia membentuk kembali refresh sel darah merah atau eritrosit baru. Dalam 3 hari ke depan tuh darah segar udah mulai ada lagi gitu. Ya, jadi dengan dibekam itu kita membuang sampah metabolis sehingga aliran darah lancar. Terus kalau untuk meningkatkan itu energi limpanya dari makanan gimana sih? Nah itu kalau saran-saran ke depannya memang makanan ya. Pertama limpa lemah dia olahraga, ya dia kena panas matahari. Kedua kena matahari sampai berkeringat, ya itu juga bisa menaikkan fungsi limpa. Terus yang ketiga makanan itu yang meningkatkan fungsi limpa seperti wedang jahe gitu ya, wedang uwuh, bir peletok itu bisa menaikkan fungsi limpa juga. Yang hangat-hangat ya, makanan hangat sebenarnya. Sop hangat terus dia makan kayak gini loh, apa namanya, sop kambing gitu, tapi jangan sering, sekali-kali doang gitu, karena itu juga menjaga fungsi limpa. Karena dia di sini zat besinya lumayan tinggi sehingga limpanya meningkat. Limpa itu kan menghasilkan sel darah merah kan, karena dia menghasilkan sel darah merah maka dia darahnya yang berkumpul di dalam pembuluh darah itu cukup. Makanya jadi kalau orang yang darahnya rendah malah justru makannya sop kambing kayak gitu ya. Berarti terus tinggi protein protein juga ya? nggak ada masalah. Dia tinggi zat besi karena dia itu kan sebetulnya punya limbah juga kalau ada keunguan. Jadi pola hidupnya mungkin asal-asal nggak kena matahari, terus tidak bergerak, terus makannya juga pas mau makan, mau enggak, seperti itu. Jadi badannya lesu seperti itu ya. Dan juga makanannya juga banyak makanan yang ini loh apa ya yang tidak tepat. Jadi makanan-makanan sampah kayak junk food itu juga menyebabkan limbah metabolis di darah tinggi. Kayak gini kok letih lesu tapi kok kayaknya lidahnya keunguan nih, itu karena dia punya sampah metabolis tinggi tapi juga makannya junk food kayak gitu ya. Sebenarnya sih nggak junk food, hanya smoothies nih, lebih sering ke smoothiesnya itu loh, Sinse. Itu boleh nggak ya kalau untuk yang limpah lemah itu? Nggak masalah. Nggak masalah dengan dibekam bagus, apalagi kalau lidahnya menunjukkan ada keunguan, itu ada sampah metabolis dalam badan gitu. Nanti dilihatin aja atau kalau mau besok kan minggu depan kita kan udah masuk ke rencana tata terapi ya. Ini kan kita pengenalan ya, rencana tata terapi yang punya pasien lidahnya dipotret terus dikirim. Nanti kita jadi nggak usah mukanya, lidahnya, tapi lidahnya yang jelas ya, bukan foto yang selfie loh, karena foto selfie nanti jadinya lidahnya cakep banget. Jadi lidahnya apa adanya gitu ya, kalau misalnya merah kelihatan, kalau misalnya keunguan kelihatan, terus sama kalau ada selaputnya kelihatan gitu. Di foto yang terang yang kelihatan asli, dengan asli nanti kita bahas ya. Ini kalau kondisi lidah seperti ini gimana gitu ya, seperti itu ya. Juga dia kondisi apa yang dia rasakan, misalnya anamnesa waktu sakitnya pegel atau lesu atau cepat ngantuk kan, apa sebentar ngantuk kayak gitu, ini bisa juga ditanyakan. Nanti kita bahas ya. Nanti untuk minggu depan kita tata laksana terapi untuk menggunakan teknik bekam dan akupuntur secara bersamaan. Ya. Bentar, maaf saya mau tanya. Kalau pantangannya untuk yang energi limpa lemah itu apa ya, Sinse? Pantangan dia jangan makan sebelum tidur, dia jangan makan dulu. Jadi kalau dia makan tuh jangan pas mau menjelang tidur, itu bisa menyebabkan limpa lemah. Ya, jadi cepat lesu, cepat mengantuk. Dia juga harus aktivitas, kena sinar matahari, terus makanannya yang menurut saya hangat. Kalau untuk limpa itu kan proses dia bekerja untuk mentransportasi dan transformasi kan. Kalau dia kondisi lemah, dia tidak bisa menggunakan kedua proses tersebut sehingga lemah gitu. Ya. Dan limpa hubungan dengan otot, ketika dia tidak olahraga, ketika dia hanya tidur-tiduran aja bisa lemah juga ya. Gitu. Jadi gaya hidup lah penyebabnya. Ya. Oh ya, jazakillah khairan. Afwan. Ya, kita akhiri saja untuk pertemuan pertama ini. Ya,
Insya Allah kita akan ada pertemuan berikutnya di minggu depan untuk bekam kuratif dan untuk terapannya. Ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.